warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih yang di rumah masih tetap semangat belajar ya? Gimana keadaannya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya di rumah. Dan juga walaupun di rumah jangan sampai lupa ya, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Apalagi buat belajar di rumah, jangan sampai kalian main-main keluar rumah ya. Karena kita harus tetap menjaga kesehatan kita dengan tetap berada di rumah. Lebih baik mencegah dong daripada mengobati. Nah, selain itu, jangan lupa tetap selalu menerapkan protokol kesehatan dengan terus mencuci tangan atau juga boleh menggunakan hand sanitizer. Nah, ini sangat penting loh. Kita lebih baik mencegah ya. Selain itu, jika kita keluar rumah, tetap selalu menggunakan masker ya, karena kita juga harus menjaga kesehatan diri kita ataupun dari orang lain dengan tetap menggunakan masker. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai komunikasi telepon bahasa Indonesia. Yuk kita simak penjelasan dari Ibu. Jangan sambil ngobrol ya, atau jangan sambil main games juga. Tetap fokus. Nah, adapun kompetensi dasarnya 3.2 menerapkan komunikasi telepon bahasa Indonesia, 4.2 melakukan komunikasi telepon bahasa Indonesia. Jadi ini merupakan kompetensi dasarnya ya. Setelah kompetensi dasarnya, kira-kira apa ya tujuan pembelajarannya? Nah, ini merupakan tujuan pembelajarannya. Jadi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hubungan telepon. Selain itu, peserta didik juga mampu menyebutkan macam-macam hubungan telepon ya. Lalu, peserta didik mampu menjelaskan apa saja sih alat-alat yang dibutuhkan dalam melakukan hubungan telepon. Dan tentunya bisa menyebutkan etika-etika apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dalam melakukan hubungan telepon. Nah, setelah itu tentunya yang diharapkan adalah agar peserta didik mampu melakukan pelayanan hubungan telepon atau komunikasi telepon bahasa Indonesia. Setelah melakukan pelayanan, kira-kira peserta didik mampu nggak ya untuk menganalisis kira-kira hambatan apa saja sih yang sering muncul? Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, kira-kira yang di rumah ada yang tahu nggak ya mengenai penjelasan hubungan telepon itu apa sih pengertiannya? Ada yang tahu? Wah, pasti yang di rumah udah pada tahu dong apa sih pengertian dari hubungan telepon itu? Hubungan telepon adalah komunikasi langsung jarak jauh untuk menyampaikan dan atau menerima informasi atau pesan melalui alat elektronik dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, setelah yang di rumah udah pada tahu apa pengertiannya, sekarang kita masuk ke macam-macamnya yuk. Jadi, hubungan telepon itu memiliki 4 macam hubungan telepon. Di antaranya yang pertama adalah hubungan telepon internal. Jadi, hubungan telepon internal ini adalah hubungan telepon yang biasanya digunakan dalam satu kantor atau satu perusahaan. Jadi, hanya ada di dalam satu kantor ya. Contohnya, dari divisi keuangan lantai 1 ingin menelpon ke divisi pemasaran di lantai 3. Jadi, mereka itu masih dalam satu lingkungan kantor. Nah, untuk yang kedua adalah hubungan lokal. Hubungan lokal adalah hubungan telepon antara dua pihak secara langsung yang berada dalam satu ruang lingkup daerah atau satu kota. Jadi misalnya adik-adik yang di rumah ingin menelpon temannya yang ada di dalam satu Bogor, berarti itu bisa menggunakan hubungan lokal, tidak usah menggunakan kode area ya. Nah, untuk yang ketiga adalah hubungan interlokal. Berbeda dengan hubungan lokal yang berada di dalam satu kota, kalau hubungan interlokal ini berada di beda kota. Jadi, anak-anak yang di rumah ini bisa menelpon di daerah yang berbeda atau kota yang berbeda. Misalnya dari Bogor ingin menelpon ke daerah Bandung, berarti menggunakan kode area. Atau misalnya ke daerah Jakarta, kode area Jakarta itu misalnya 021. Atau sebaliknya, ingin menelpon ke daerah Bogor menggunakan 0251. Nah, sampailah kita kepada hubungan telepon yang keempat.
Jadi hubungan telepon yang keempat ini namanya adalah hubungan telepon internasional, di mana hubungan telepon internasional ini adalah hubungan telepon jarak jauh antara satu negara ke negara lainnya. Misalnya dari Indonesia ingin menelpon saudara yang ada di Singapura, ataupun sebaliknya. Hayo, sampai di sini sudah paham? Hayo yang di belakang, udah paham belum? Nah, karena dari tadi kita sudah membahas mengenai hubungan telepon, kira-kira ada yang tahu nggak nih apa aja sih yang harus dibutuhkan dalam melakukan hubungan telepon? Apa ya? Jadi, berikut ini merupakan alat-alat yang harus kita butuhkan untuk melakukan hubungan telepon. Yang pertama, ya udah pasti ya, kita harus memiliki pesawat telepon. Selain itu, kita juga membutuhkan yang disebut kalender meja. Kalender meja ini berfungsi agar kita mengetahui tanggal berapa hari ini dan kira-kira untuk janji temunya tanggal berapa sih? Nah, ada juga peralatan telepon lainnya seperti kita membutuhkan yang disebut LPT atau lembar pesan telepon. Lembar pesan telepon ini merupakan lembar pesan telepon untuk melakukan penerimaan telepon. Jadi kalau misalnya ada telepon masuk, kita membutuhkan lembar pesan telepon untuk menulis apa aja sih pesan-pesan yang disampaikan oleh si penelpon. Selain ada LPT, kita juga membutuhkan block note. Kalau LPT digunakan pada saat kita menerima telepon, block note ini kita gunakan pada saat kita melakukan panggilan telepon keluar. Jadi kita harus sudah tahu nih tujuan kita menelpon ini untuk ke siapa sih, dan apa saja sih pesan yang akan kita sampaikan kepada si penerima telepon. Jadi ada dua ya, ada LPT dan block note. Setelah kita sudah mengetahui alat-alat apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan hubungan telepon, kira-kira pada tahu nggak nih etika apa saja sih yang harus kita lakukan dalam melakukan hubungan telepon? Nah, jangan sampai kita melakukan hal yang tidak sopan ya untuk melakukan hubungan telepon. Yuk, langsung saja Ibu kasih tahu apa saja sih etika yang boleh dan tidak boleh dalam melakukan hubungan telepon. Nah, untuk etika penanganan telepon yang pertama, yaitu pastikan gagang telepon pesawat menempel dengan telinga dan juga mulut. Jadi, agar si pendengar maupun si pembicara itu bisa berbicara dan mendengar dengan jelas. Selain itu, jangan membiarkan telepon berdering lebih dari 3 kali. Selanjutnya, jangan lupa siapkan alat tulis dan juga LPT ataupun block note. Selanjutnya, hindari menggunakan kata halo pada kalimat sapaan. Gunakanlah sapaan selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Contohnya, selamat pagi dengan saya Kurnia Citra, selaku Sekretaris PT Nusantara. Ada yang bisa kami bantu? Jadi kita tidak boleh menggunakan kata halo ya pada awal sapaan. Lalu, atur nada bicara, tidak boleh terlalu cepat ataupun tidak boleh terlalu lambat. Nah, atur nada bicara kalian ya. Selamat pagi, dengan saya Kurnia Citra, seperti itu. Atau, mohon maaf Ibu, Bapak Kusuma sedang tidak berada di tempat, beliau sedang melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Jadi tidak boleh terlalu cepat ya. Nah, karena kita sebagai penerima telepon, contohnya, maka kita harus mendengarkan kalimat si penelpon dengan bijak. Jangan sampai kita tidak mendengarkan ya, karena pada saat si penelpon ingin menyampaikan sebuah informasi atau pesan, kita pasti akan mengulangi pesan itu lagi. Jadi jangan sampai kita meminta si penelpon untuk mengulangi pesannya. Sebaiknya kita hanya boleh meminta penelpon untuk mengulangi pesannya hanya 1 kali saja. Tapi itu pun jika kita benar-benar tidak mendengar ya. Oke, karena tadi kita sudah membahas mengenai etika panggilan telepon,
Nah, kira-kira ada yang masih bingung nggak ya? Biar nggak pada bingung, kita praktekkan saja yuk. Bagaimana sih cara menelpon yang baik dan benar? Dan juga bagaimana cara menerima telepon yang baik dan yang benar. Ibu ingin meminta nih yang di rumah untuk mengerjakan sebuah tugas. Coba kalian buat sebuah video mengenai percakapan telepon bahasa Indonesia. Untuk temanya terserah ya, yang penting mengenai sekretaris yang ada di kantor. Dan juga jangan lupa sisipkan juga ya percakapan teleponnya. Nah, sekarang yuk kita simpulkan. Kesimpulannya, hubungan telepon adalah komunikasi langsung jarak jauh untuk menyampaikan dan menerima informasi melalui alat elektronik dari satu pihak kepada pihak lain. Terdapat 4 macam hubungan telepon. Yang pertama, ada hubungan internal. Yang kedua, terdapat hubungan lokal. Selanjutnya ada hubungan interlokal. Dan yang terakhir ada hubungan internasional. Dalam melakukan hubungan telepon, terdapat etika penanganan telepon, yaitu etika penanganan telepon masuk dan juga etika penanganan telepon keluar.